Assalamualaikum besti-besti love Indonesia kesayangan si akunya. Jumpa lagi di Viral for Justice dengan hashtag kita kawal proses hukum Nadiem Makarim. Indonesia negara hukum diuji. Apakah pasal 3 Undang-Undang Tipikor ditetapkan dengan satu standar? Bertanya dengan sopan dan lembah lembut. Indonesia studi kasus perkara Isa Rahmatarwata dan Nadiem Anwar Makarim. Sebagai anggota DPR RI, saya sedang menjalankan fungsi pengawasan berlandaskan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Sumpah Janji Anggota DPR RI, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019. Fungsi ini sama sekali bukan untuk mengintervensi independensi kekuasaan kehakiman, tetapi memastikan pelaksanaan undang-undang berjalan sesuai konstitusi, prinsip negara hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pasal 1 ayat 3, pasal 27 ayat 1, dan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menjamin equality before the law, atau bersamaan kedudukan di hadapan hukum dan kepastian hukum yang adil. Karena itu, norma hukum yang sama harus diterapkan dengan parameter yang sama kepada setiap warga negara. Nah, Indonesia dalam perspektif tersebut, perkara Isa Rahmatarwata yang pernah menjabat di Kementerian Keuangan dan Nadiem Anwar Makarim saya tempatkan sebagai studi kasus untuk menguji konsistensi penerapan pasal 3 Undang-Undang Tipikor mengenai penyalahgunaan kewenangan jabatan. Indonesia, Isa Rahmatarwata adalah mantan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan dan perkara Jiwasraya bertumpu antara lain akibat penerbitan surat oleh Isa Rahmatarwata saat menjabat Kabiro Asuransi pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan 2006 sampai 2012. Surat yang diterbitkan oleh Isa bernomor S.10214-BL-2009 tentang pencatatan produk asuransi baru Super Jiwasraya Plan yang dinilai bertentangan dengan KMK nomor 422-KMK.06-2003. Akibatnya ada kerugian negara sebesar 16,8 triliun rupiah. 7 Januari 2026. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan pidana 1 tahun 6 bulan penjara dengan denda 100 juta rupiah. Dan pada 25 Juni 2026, Mahkamah Agung memutuskan putusan kasasi atas perkara Isa Rahmatarwata dan Majelis Hakim memperberat pidana jadi berapa? Menjadi 2 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah. Dalam konteks regulasi yang sama, tata kelola industri asuransi negara yang bersumber salah satunya akibat surat saudara Isa tersebut berkembang menjadi bagian dari perkara As-Sabri dengan kerugian negara sekitar 22,78 triliun rupiah uang potongan upah dari prajurit TNI. Sementara itu dalam perkara pengadaan Chromebook dengan kerugian negara sekitar 1,5 triliun rupiah, Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat 30 Juni 2026 menjatuhkan pidana 10 tahun penjara, denda 1 miliar, uang pengganti 809,59 miliar terhadap Nadiem Makarim dan putusannya masih dalam proses hukum sekarang ini. Saya menghormati seluruh putusan dan proses peradilan yang berlangsung. Namun Indonesia, penghormatan terhadap independensi hakim tidak menghilangkan ruang bagi pengawasan konstitusional DPR RI maupun kritik akademik terhadap konsistensi penerapan hukum. Terlebih, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25/PUU/14 menegaskan bahwa penerapan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor harus didasarkan pada pembuktian kerugian keuangan negara yang nyata atau actual loss, sehingga hubungan antara penyalahgunaan kewenangan, kerugian negara, dan pertanggungjawaban pidana wajib dibuktikan secara cermat. Pertanyaan konstitusionalnya sederhana. Apakah standar pembuktian penyalahgunaan kewenangan, hubungan kausal, penerapan putusan MK nomor 25/PUU/14 Romawi/2016 proporsionalitas pidana
dan pidana tambahan telah diterapkan secara konsisten, tanda tanya dengan sopan, negara hukum tidak boleh memberi kesan bahwa satu pasal menghasilkan standar hukum yang berbeda. Dengan segala hormat, saya merekomendasikan pertama, mendukung Mahkamah Agung menyusun pedoman jurisprudensi nasional penerapan pasal 3 Undang-Undang Tipikor yang mengintegrasikan putusan MK nomor 25/PUU/14 dan parameter penyalahgunaan kewenangan. 2. Mendukung DPR RI bersama pemerintah untuk mengharmonisasikan Undang-Undang Tipikor dengan Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan agar batas antara policy error, maladministrasi, penyalahgunaan wewenang administratif, dan tindak pidana korupsi menjadi jelas. Serta yang terakhir, saya mendukung DPR RI melalui fungsi pengawasan, menginisiasi evaluasi nasional terhadap konsistensi penerapan pasal 3 Undang-Undang Tipikor sebagai bagian dari reformasi sistem peradilan pidana untuk memperkuat kepastian hukum, kepercayaan publik, dan menjamin bahwa setiap orang benar-benar berkedudukan sama di hadapan hukum. Di pasal yang sama, perlakuan juga sama, standarnya harus sama. Indonesia terus kawal, teruslah bersuara, kawal seluruh proses hukum. Saudara Nadiem Anwar Makarim, never give up, terus bersuara. Salam sopan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.